anyone here is speak Netherlands? Tidak ada yang bicara bahasa Belanda di sini ya. Dari sama seperti saya sebenarnya. Mohon maaf sebenarnya. Saya sebenarnya datang dari masa lalu. Saya sebenarnya adalah pegawai di Spiegel sini. Dan saya akan membawa cerita tentang Spiegel. Dan karena Eden here berbicara bahasa Indonesia, izinkan saya untuk membawa dalam bahasa Indonesia. Selain Nederlands, saya berbicara bahasa Belanda juga karena demi saya bisa bekerja di Spiegel bersama Tuan Herman Spiegel yang datang ke Semarang sejak tahun 1885 di pusat kota. Saya mengingat-ingat masa itu. Tuan Herman Spiegel, seorang imigran dari Austro-Hungaria yang datang pertama-tama dari Padang. Teman-teman sudah ada yang pernah ke Padang? Di Padang, dia merintis bisnisnya lalu datang ke Semarang dan mendirikan toko Spiegel. Bangunan ini didirikan tahun 1900 menjadi sebuah toko yang melayani kebutuhan orang-orang Semarang. Istighfar, sangat banyak sekali, dan kita punya saingan yang berat. Sebuah bangunan di sana, The Siegel, yang didirikan oleh Siegel bersaudara, orang-orang Jerman. Lalu kami orang-orang Austro-Hungaria ini bersama kawan Tuan Herman Spiegel, Abel, dan juga Ignaz Beck membesarkan toko Spiegel ini. Kami sadar bos Eigner, bas kami, pemimpin kami adalah Yuden, orang Yahudi, tidak terlalu disukai di Eropa, maka bermigrasi ke sini ke Semarang untuk mendirikan toko, dan kami sukses mendirikan NV Spiegel Winkel Cafe. Sebuah toko serba ada, semua kebutuhan dari Eropa diimpor langsung dengan kualitas yang sangat bagus. Kalian tahu apa? Tempat minum ada, alat-alat olahraga, alat transportasi, sepeda yang sangat mutakhir pada saat itu bisa didapatkan di toko Spiegel. Sayangnya Tuan Herman Spiegel harus meninggal dunia terlalu muda di tahun 1911. Toko ini sempat terbengkalai. Saya ingat di masa-masa itu, toko ini sempat terbengkalai, tidak manajemen dengan baik, hingga akhirnya kenalan Tuan saya, Simmel Rappaport, sesama orang Yahudi juga dari Austro-Hungaria, akhirnya mengambil alih Spiegel dan bahkan membesarkan lebih besar lagi. Kami bisa membuka cabang di Mojokerto, di jalan utama yang lurus hingga sampai mobil Helena Plain, dilintasi oleh sebuah lintasan tram yang sangat sibuk. Kami bisa membuka toko cabang Spiegel yang kedua. Kami berkembang besar, promosi-promosi, reklama termutakhir bisa kami tempatkan di surat kabar utama. Sebut saja di lokomotif, News van den Dag, Nederlands India, Algerina yang ada sebelah, semuanya memberitakan toko kami, toko yang paling lengkap di Semarang. Dan kami bisa menyaingi toko Jerman di sana. Toko dengan bangunan berbata merah yang sangat menawan. Kamu bisa mengalahkan. Kami juga memberikan produk-produk sales menjelang Natal. Ada kami, karena pada saat itu orang-orang Belanda banyak di sini. Ini adalah koloni Belanda yang sangat disayang. Mereka punya budaya
hari Sinterklas, Sinterpaskah tahun setiap 5 Desember. Kami bagikan permen kepada anak-anak kecil untuk berkumpul di sini dan mengajak orang tuanya untuk berbelanja di sini. Berbagai macam promosi kami lakukan hingga akhirnya Smigel menjadi sangat ramai benar. Tapi apa daya, dalam sendiri Tuan dan Nyonya sekalian, krisis ekonomi melanda tahun 30. Bisnis kami tidak berjalan lancar. Ditambah kondisi perekonomian banyak turbulensi. Banyak kawan-kawan saya, sesama kaum bumi putra, sesama orang-orang yang hanya bisa membayangkan untuk masuk ke toko ini, memegahkan kemerdekaan, menutup kemerdekaan. Hingga akhirnya tahun 42, musuh yang sebenarnya kawan, karena mereka juga banyak buka toko di sini yang ternyata toko-tokonya hanyalah sebuah tempat spionase. Orang-orang Jepang akhirnya menginvasi Hindia Belanda. Belanda ditekuk hanya dalam hitungan bulan. Dalam sendiri Tuan dan Nyonya sekalian, Belanda keok. Mereka tidak bisa menghadapi tentara-tentara. Kalau orang Java, orang Jawa bilang tentara kate, karena mereka pendek-pendek. Mereka akhirnya bisa menguasai. Di sisi lain saya senang bisa melihat orang-orang Belanda hengkang, tapi di sisi lain saya juga kehilangan pekerjaan karena toko ini akhirnya dikuasai oleh militer Jepang. Saya kehilangan pekerjaan dan saya kira keadaan tidak membaik bahkan hingga tahun 45 setelah perang kami harus berjuang kembali. Tapi itu tidak bisa mengembalikan kejayaan toko ini hingga akhirnya kawasan ini yang tadinya adalah pusat kota menjadi sepi, ditinggalkan, pusat kota bergeser, gedung ini meramah, dilumat oleh banjir rob, tidak ada penghidupan di sini. Hingga akhirnya saya melihat ada secercah harapan di tahun 2015. Ada Kak Sita yang akhirnya mengembalikan toko Smigel menjadi sebuah tempat tidak hanya Presiden Semarang, ale Indonesia, semua orang Indonesia tahu tempat Smigel ini. Maka izinkan saya sebelum saya kembali ke masa lalu dan sendiri Tuan dan Nyonya sekalian, saya ingin mengucapkan